Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'hida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal uqba yawma la yanfa'u malun wa la banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah memudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi undangan jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, jika di Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124, Allah tidak hanya memberikan petunjuk, tapi Allah juga memberikan contoh kepada kita supaya bagaimana dalam hidup ini kita mendapatkan seorang pemimpin yang terbaik. Allah bahkan di ayat itu memberi contoh. Allah sendiri yang memilih, yang dipilih itu adalah salah satu dari hambanya yang soleh, yang betul-betul memenuhi kualifikasi, yang layak dan patut untuk dimuliakan, derajatnya ditinggikan sekaligus diberikan amanah kekuasaan untuk dia jalankan, dipimpin dengan sebaik-baiknya. Dan itu para jamaah bisa dicatat pertama. Di ayat ini surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124, Allah mau tegaskan kepada kita dua kosakata yang berbeda antara pemimpin dan penguasa. Kekuasaan bisa diberikan kepada siapa saja, tapi kepemimpinan tidak. Sebab yang berhak dan layak untuk mendapatkan derajat kepemimpinan hanya diberikan bagi orang yang betul-betul mengenal, orang-orang yang betul-betul beriman, teguh keyakinan kepada Allah. Dan yang kedua, yang tidak bisa ditawar, orang ini betul-betul dalam hidup berusaha menyelamatkan dirinya dari jalan kehinaan,
dan terus merawat hidupnya di dalam jalan kemuliaan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga terbukti yang dipilih Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim pertama tidak diragukan lagi, Nabi Ibrahim adalah contoh bagi orang yang dalam hidupnya betul-betul beriman, betul-betul yakin kepada Allah. Yang kedua, yang dipilih Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim betul-betul menyelamatkan dirinya dari jalan kehinaan dan hidup di dalam kemuliaan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, di mana orang yang memilih jalan kemuliaan, orang yang bertakwa kepada Allah itu satu, dalam hidupnya dia selalu taat kepada Allah. Dua, dalam hidupnya dia selalu bersyukur kepada Allah. Tiga, dalam hidupnya dia tidak pernah lepas dari berpikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayatnya, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah, diuji oleh Rabb-Nya, bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Apa beberapa kalimat itu? Kalimat perintah, apalagi kalimat perintah, apalagi kalimat perintah, apalagi kalimat larangan, kalimat larangan, kalimat larangan. Baik kalimat perintah maupun kalimat larangan betul-betul diperhatikan oleh Nabi Ibrahim, betul-betul ditaati dan dipatuhi. Maka inilah yang kedua. Nabi Ibrahim dipilih dan diangkat oleh Allah, dijadikan pemimpin karena Nabi Ibrahim hidup dalam kemuliaan. Menjadi tidak hanya orang yang beriman, tapi meningkatkan kualitas keimanannya dari mukmin menjadi muttaqin. Dari orang yang betul-betul dalam hidup yakin kepada Allah, dan kemudian berikutnya dia merawat hidupnya dalam ketaatan, kepatuhan, rasa syukur dan selalu ingat kepada Allah, menempuh jalan kemuliaan, menyelamatkan dirinya dari jalan kehinaan. Nabi Ibrahim dipilih karena contoh, selain orang yang betul-betul yakin kepada Allah, Abul Muwahhidin, contoh bapaknya orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim contoh bagi orang yang betul-betul dalam hidup taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim karena jalan kemuliaan yang ditempuh, selalu taat kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga derajatnya ditinggikan oleh Allah, dia dipilih jadi pemimpin, tidak berhenti sampai di situ. Jalan kemuliaan yang dia pilih itu kemudian dia didikkan. Keyakinannya kepada Allah itu kemudian dia tanamkan. Pilih jalan kemuliaan, jalannya orang-orang yang hidup dalam kemuliaan itu kemudian dia berikan, dia wariskan kepada anak dan keturunannya. Sehingga anak dan keturunannya pun tumbuh menjadi anak-anak yang solih, yang pada gilirannya nanti hidupnya selalu dalam kemuliaan dan dipilih juga oleh Allah menjadi para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim menjadi pemimpin karena Nabi Ibrahim sukses. Sukses apa? Mewariskan sesuatu yang sangat berharga kepada anak dan keturunannya. Pertama, mewariskan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, mewariskan hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul juga.
Nabi Ibrahim contoh. Contoh bagi siapa? Abul Anbiya wal Mursalin. Pertama contoh Abul Muwahhidin. Yang kedua contoh Khalilur Rahman. Orang yang taat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah contoh. Contoh apa? Para bapak jamaah rahimakumullah. Contoh orang yang bisa mengantarkan dan mewariskan kepada anak keturunannya untuk hidup dalam kemuliaan. Bukan tidak penting harta dan kekayaan. Tetapi yang diwariskan kepada anak-anaknya bukan semata-mata harta dan kekayaan. Bukan semata-mata dunia. Bukan semata-mata kedudukan, kekuasaan, jabatan. Tetapi yang diwariskan kepada anak dan keturunannya adalah hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sekali lagi, Nabi Ibrahim contoh. Contoh bagi siapa? Abul Anbiya wal Mursalin. Manusia yang sukses, mendidik dan mengawal, mengantarkan kepada anak dan keturunannya, berada dalam kemuliaan, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga nampak sekali para jamaah, surat kedua surat Al-Baqarah ayat 124 tadi, begitu Allah menyatakan, inni ja'iluka linnasi imamah. Ibrahim, aku angkat engkau menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Maka Nabi Ibrahim kemudian melangkah. Nabi Ibrahim kemudian bersikap, menentukan arah dan orientasi hidupnya. Bukan hanya sukses pada saat dan pada masanya, tapi dia mengkhawatirkan jika anak dan keturunannya tidak berada dalam hidup kemuliaan, tapi jatuh ke dalam kehinaan. Maka Nabi Ibrahim kemudian menyatakan, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jika engkau pilih aku menjadi pemimpin, jika engkau pilih aku menjadi orang-orang yang engkau muliakan, bagaimana dengan anak keturunan saya? Maka dijawab oleh Allah, qala la yanalu ahdid dzalimin. Janjiku Ibrahim tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Bisa Nabi Ibrahim, anakmu pun akan menjadi mulia, anakmu pun akan menjadi pemimpin jika dalam hidupnya engkau didik untuk teguh keyakinan kepada Allah. Dalam hidupnya terus engkau bimbing supaya dia hidup dalam kemuliaan. Dia mampu menempatkan dirinya, satu, sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah, karena kita hidup dengan penuh keyakinan kepada Allah. Yang kedua apa? Tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab sebagai khalifatu fil ardh, sebagai wakil Allah di permukaan bumi yang mampu menerapkan hukum-hukum Allah. Apa hukum Allah? Pertama, hukum Allah yang harus ditegakkan adalah tegaknya keadilan. Itulah hukum Allah. Hukum Allah yang kedua apa? Mengalirnya sungai-sungai kebaikan, sehingga mampu mewujudkan dan menciptakan hidup yang penuh kasih sayang. Pemimpin yang betul-betul memberikan perlindungan, memberikan rasa nyaman, hidup dengan penuh rahmah. Pada gilirannya kemudian masyarakat yang dipimpinnya itu menjadi masyarakat yang marhamah, masyarakat yang penuh kasih sayang. Jika itu yang dilakukan, anakmu menegakkan keadilan, artinya menyelamatkan diri dari keburukan. Apa keburukan yang menentang dan menantang hukum Allah? Yaitu melakukan tindakan kezaliman. Maka dalam hadis qudsi itu Allah ingatkan kepada kita, ya ibadi inni kharramtu zulman ala nafsi faj'altuhu bainakum mukarraman fala tadzalamu. Wahai hambaku,
Aku haramkan atas diriku. Aku ini Allah, Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Besar, Maha segalanya. Bisa saja berbuat apa saja kepada kalian. Tapi catat dan ingat. Ini haramtu zulman ala nafsi. Tapi aku haramkan atas diriku untuk berlaku zalim. Aku haramkan atas diriku untuk tidak berlaku adil. Bahkan setiap ibadah, setiap amal kebaikan yang aku perintahkan dan aku serukan kepada setiap hambaku, sungguh semua itu bukan untuk aku. Ketika setiap hambaku aku perintahkan untuk berbuat yang baik, maka perlu engkau catat dan engkau ketahui. Karena aku Allah akan membalas kebaikan-kebaikan dari hambaku itu jauh lebih baik. Bukan hanya dibalas 1 kali. Bukan hanya dibalas 2, 10 kali. Bukan hanya dibalas 70, 100 kali. Tapi setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambaku tentu aku akan bersedia membalas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Aku lipat gandakan bisa 100 kali, bisa 700 kali. Bahkan ada balasan-balasan dari setiap kebaikan yang dilakukan hambaku. Ku balas dengan kebaikanku yang itu hanya rahasia kasih sayangku. Wallahu yudhaifu liman yasha. Inilah para jamaah rahimakumullah, barangkali menjadi catatan penting dan berharga bagi kita. Maka kita diberikan oleh Allah akal, kita diberikan oleh Allah jiwa, kita diberikan oleh Allah hati. Maka di sini Allah langsung memberikan contoh yang pantas dan layak untuk diberikan amanah, untuk diberikan oleh Allah kekuasaan, dan kekuasaan itu mampu dijalankan dengan kepemimpinan. Itu akan terjadi dengan baik ketika yang kita pilih jadi pemimpin itu betul-betul memenuhi persyaratan. Apa persyaratan pokoknya? Yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka ukurannya siapapun yang akan dipilih menjadi pemimpin itu, lihatlah dari kualitas imannya, lihatlah dari kualitas takwanya, tentang pilihan hidup dalam kemuliaannya. Karena tidak ada pilihan lain. Dan itu juga yang dijadikan oleh Allah. Dalam kita dipandu oleh Allah dalam Al-Quran untuk supaya kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita berdoa dan berharap mudah-mudahan 2024 ketika bangsa ini akan memilih pemimpinnya, mudah-mudahan Allah bimbing kita semua, memberikan petunjuk kepada kita semua, supaya betul-betul pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang didasarkan atas iman dan takwanya kepada Allah, sehingga pemimpin itu akan mampu mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemimpin itu segala kebijakannya mampu menyelamatkan diri kita semua dari murka dan malapetaka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, di Al-Quran surat keempat, surat An-Nisa ayatnya ayat yang ke-9, itu Allah ingatkan. Apa yang diingatkan Allah? Wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan syadida. Di ayat ini Allah betul-betul memberikan peringatan kepada kita supaya sepeninggal kita, supaya generasi-generasi di belakang kita, sebagaimana seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah, Nabi Ibrahim, yang menjadi fokus dan perhatian adalah bagaimana mewariskan hidup dalam kemuliaan kepada anak keturunannya, sehingga anak-anaknya pun dipilih oleh Allah menjadi para nabi dan rasul. Maka di ayat ini Allah ingatkan, yang mampu menyelamatkan, yang mampu membawa generasi di depan, di belakang kita, anak cucu, anak keturunan kita,
itu menjadi orang-orang yang betul-betul dimuliakan oleh Allah, syaratnya ada dua. Pertama, kita semua diingatkan oleh Allah untuk tetap selalu hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ingin anak-anak kita selamat, generasi-generasi di belakang kita menjadi generasi yang solih, maka tidak bisa ditawar. Allah wasiatkan dan pesankan kepada kita semua supaya kita hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Apa? Wal yattaqullah. Yang kedua apa? Wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya kita sebagai orang tua betul-betul mewariskan sesuatu yang berharga apa? Berkata dengan perkataan yang benar. Perkataan kita jujur. Satunya kata dan perbuatan. Kita bisa meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Kita mampu menjadi contoh dan teladan. Terutama kita mampu memiliki sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Yaitu kita mampu berkomunikasi dengan baik. Dan sebaik-baik komunikasi itu adalah kejujuran. Menyampaikan sesuatu betul-betul atas dasar kebenaran. Sehingga para jamaah rahimakumullah, ketika Allah menyampaikan di Quran surat Sabah ayat 15, itu Allah telah memberikan sebuah gambaran indahnya sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang hidupnya gemah lipah loh jinawi. Di dalam surat Sabah ayat 15 itu disebutkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul-betul menjadi negeri yang baik, negeri yang thayyibah. Baik apanya? Diberikan kebaikan, kenikmatan, alam yang baik, kekayaan yang berlimpah. Kebaikan itu berupa surga dunia. Segalanya diberikan oleh Allah. Alam menjadi kekayaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Yang kedua apa? Ditopang oleh kebaikan manusianya. Menjadi manusia yang baik sehingga betul-betul dalam naungan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah, ada pelajaran berharga. Sebuah masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa dilihat panjenengan pirsani Quran surat ke-27. Surat An-Naml ayat 15 sampai dengan ayat 19. Pertama, itu akan hadir dalam kehidupan kita, ditunjukkan oleh Allah kata kunci berharganya. Ayat 15 Allah berfirman, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh saya telah berikan kepada Dawud, saya telah berikan kepada Sulaiman ilmu. Para jamaah, catatan pertama, harta diberikan, kekayaan diberikan, kerajaan dan kekuasaan diberikan. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi Dawud itu istimewa. Dia tidak hanya diberikan multiple intelligence, kecerdasan akal pikiran. Bukan hanya kalau orang sekarang dalam bicara neuroscience, otak ini apa ini? Optimalisasi otaknya luar biasa. Kata orang sekarang, otaknya ini betul-betul encer, aktivasi, teraktifkan dari setiap sel-sel otaknya. Neokortex, limbic system, gut spot, itu semua terkoneksi dengan baik. Orang bicara otak kiri, otak kanan, ada menses-kopalon, sehingga betul-betul Nabi Dawud cerminan manusia yang diberikan oleh Allah luar biasa.
keterampilan hidupnya, life skill-nya, keterampilan-keterampilan yang bikin baju besi dan bermacam-macam keterampilan itu diberikan oleh Allah. Tetapi di ayat ini yang Allah ingatkan kepada kita semua sesuatu yang lebih dari itu semua. Apa? Seperti surat Al-Mujadalah ayat 11 itu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman itu adalah apa? Ketika mengerti dan menyadari kekayaan melebihi dari kekayaan yang disebutkan itu semua. Apa? Ilmu. Sehingga dengan ilmu maka kemudian Nabi Daud mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Betul-betul Nabi Daud hidup dalam kemuliaan. Nabi Daud itu kemudian menata, kelola, memanfaatkan setiap apa yang diberikan oleh Allah. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga kekayaan dan kerajaan yang luas betul-betul dijalankan untuk membawa kebaikan dan kemaslahatan, untuk membawa kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan bagi setiap orang. Dan itu kata kuncinya pada ilmu. Maka di situ walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh saya telah berikan kepada Daud, begitu juga saya berikan kepada Sulaiman. Apa yang diberikan? Yang disebutkan oleh Allah ilmu. Sebab dengan ilmu inilah dia akan mampu menempatkan dirinya menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah. Yang kedua, dia menempatkan diri menjadi Khalifatu fil ard. Hidup dengan penuh ketaatan. Dan kemudian apa? Dia akan betul-betul mewujudkan indahnya kehidupan sesuai hukum Allah. Mengalir kebaikan dan kasih sayang. Menjauhkan dirinya dari kezaliman. Betul-betul hidup menegakkan keadilan. Maka yang kedua, dengan ilmu yang dimiliki itu, pertama, waqala. Nabi Sulaiman, keduanya berkata, Nabi Daud, apa yang dikatakan? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi faddalana, yang telah memberikan keistimewaan. Alladzi faddalana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Dibandingkan dengan hamba-hamba mukmin yang lain. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Karena itu pemimpin itu melekat padanya. Ada yang namanya siddiq, amanah, tablek, fatonah. Terangkum di dalamnya ilmu yang di dalamnya itu kemudian Allah anugerahkan kecerdasan untuk bisa apa? Untuk bisa melaksanakan dan mewujudkan fungsi kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ayat 16. Para jamaah, di situ disebutkan wa warisa Sulaiman. Daud mewarisi Nabi Sulaiman dari Nabi Daud. Apa yang diwarisi? Tentu yang tergambar pada diri kita pertama, yang gampang diwarisi itu apa? Harta, benda, kekayaan. Yang diwarisi itu apa? Kerajaan, dunia. Semata-mata itu. Padahal dari ayat ini ada makna yang lebih dalam lagi. Apa yang diwariskan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman? Yang diwariskan adalah keteguhan keyakinan kepada Allah. Yang kedua apa? Yang diwariskan itu memilihkan dan mewariskan kepada anaknya hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Cirinya apa? Hasilnya seperti apa? Warisan berupa iman dan takwa kepada Allah itu. Maka lanjutan ayat itu terbaca. Wa warisa
Sulaimanu Dawud waqala, dan Nabi Sulaiman berkata, apa yang dikatakan? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantikot toiri, saya diberikan kemampuan mantek. Mantek itu berkomunikasi. Ternyata ciri pertama kepemimpinan yang sukses, betul-betul orang itu cerdas berilmu, maka terapannya adalah dia diberikan kemampuan berkomunikasi, berkata-kata, berdiplomasi. Bahasa ayat ini mantek, mantikot toiri, itu tidak hanya berbicara dengan burung, tapi mengerti bahasa burung. Kenapa yang disebut oleh Allah burung? Sebab burung itu adalah simbol dalam berkomunikasi. Burung itu ditentukan nilainya bukan hanya besar dan kecil tubuhnya, bukan hanya indahnya bentuk bulunya, bukan hanya warna bulunya, tapi lebih jauh dari itu adalah ditentukan dari suara. Maka bermacam-macam suara, bermacam-macam kata itu menjadi simbol tergambar pada burung. Ada bermacam-macam spesifikasi burung yang itu bisa diterapkan di manusia. Ada burung beo, ada burung menco, ada suara-suara yang dikeluarkan oleh burung. Maka menjadi pelajaran dan gambaran berapa dan betapa manusia bersuara. Maka ada ahli hikmah mengatakan, berkatalah, ya, jika berkata itu ada manfaatnya, jika tidak diam. Sehingga ada ungkapan lain, diam itu emas, dan lain-lain. Ada berapa banyak orang berkata-kata yang tidak diperlukan. Seharusnya dia menahan diri untuk tidak berkata-kata. Berapa banyak orang yang harus berkata, tapi dia tidak berkata. Yang dia harus didorong untuk menyuarakan kata-katanya, karena kata-kata itu terambil dari kebenaran. Begitulah yang ditunjukkan, dan di ayat ini Allah tunjukkan apa? Ulimna mantikot toiri, saya diberikan kemampuan mantek. Jadi Nabi Sulaiman sebagaimana Nabi Dawud sukses. Sukses apa? Mengkomunikasikan setiap persoalan. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan masyarakat awam, dengan penuh kesantunan. Masyarakat awam yang perlu diayomi, masyarakat awam yang perlu kata-kata yang menenangkan dan menyejukkan. Bukan intimidasi, bukan teror, bukan tekanan. Masyarakat yang menjadi tertindas, masyarakat yang menjadi tidak bebas dan merdeka di tengah orang yang berkuasa. Maka Nabi Sulaiman bisa berkata-kata, Nabi Sulaiman bisa berbicara, nopo Pak, di level masyarakat bawah. Nabi Sulaiman juga bisa berbicara di level masyarakat middle, masyarakat tengah, yang mungkin dalam hal-hal tertentu sudah dilepaskan untuk bisa mendiskusikan hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalannya, tetapi tidak sampai level yang atas. Ketika bicara dengan level atas, Nabi Sulaiman akan memilih dengan bahasa yang lain, sebab ini menyangkut hal-hal penting, menyangkut hal-hal krusial yang menentukan kebijakan-kebijakan yang mengandung resiko yang luar biasa, yang terus harus didiskusikan, sebab masing-masing keputusan dan kebijakan di situ akan punya konsekuensi yang harus ditanggung dan dipertanggungjawabkan. Bisa berkata di level apapun, bisa bicara, dan itu di Quran betapa kata-kata ini menjadi sangat penting. Kata-kata ini menjadi sangat luar biasa. Kalau kita catat di Quran itu setidak-tidaknya ada 6. Ada yang namanya qaulan sadida. Seindah-indahnya, sebaik-baiknya perkataan itu adalah perkataan yang benar.
Maka sungguh malapetaka jika pemimpin itu pembohong. Jika kata-katanya itu penuh dengan dusta. Akhirnya apa? Semua yang ada pada dirinya tidak kredibel lagi. Di mata masyarakatnya dia tidak ada harganya. Kedudukannya tinggi. Tapi belum tentu dia menjadi orang yang mulia. Kenapa? Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Pembohong. Maka pertama yang ditekankan dan diajarkan di Quran, termasuk yang harus diwariskan kepada anak kita, anak keturunan kita, Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat yang ke-9 tadi. Apa itu? Qaulan sadida. Hendaknya kita sebagai orang tua, sebagai senior, sebagai pendahulu, sebagai pemimpin, mewariskan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Apa? Yaitu komunikasi, yaitu perkataan, dan perkataan itu adalah perkataan yang sangat berharga. Disebut di Al-Quran pertama dengan sebutan qaulan sadida, berkata dengan perkataan yang benar. Ada lagi yang kedua, ada lagi yang ketiga, ada apa itu? Ada qaulan ma'rufa, ada qaulan karima. Jadi kata-katanya itu adalah kata-kata yang mulia. Masya Allah. Ada lagi qaulan baligho. Apa qaulan baligho? Ketika berbicara, apa yang kita bicarakan, kata bukan hanya makna tersurat, tapi ada makna tersirat. Ada sesuatu yang merasuk, memenuhi jiwa yang diajak bicara itu. Sehingga ini jauh membawa pengaruh dan perubahan yang besar. Itu yang namanya qaulan baligho. Ada lagi qaulan layyina. Kata-katanya betul-betul teratur, terukur. Kalimat-kalimatnya terpilih. Yang keluar itu hanya kalimat-kalimat yang santun. Kalimat yang betul-betul menyejukkan, kalimat yang menenangkan. Begitulah Allah tunjukkan di Al-Quran. Ternyata pemimpin yang sukses itu pertama yang dia mampu buktikan apa? Dia mampu berkomunikasi dengan baik. Dia mampu mengkomunikasikan persoalan. Dia mampu menyederhanakan kerumitan-kerumitan persoalan. Itu menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah. Kenapa? Sebab dia mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Dan itu ditunjukkan. Nabi Sulaiman berkata tadi, ya ayuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat thairi. Saya diberikan kemampuan berbicara dengan burung. Wa utina min kulli syai'. Saya juga diberikan kelebihan. Saya juga diberikan segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sungguh ini satu karunia yang nyata. Ayat berikutnya, para jamaah rahimakumullah, pemimpin yang sukses, yang betul-betul berilmu, selain mengkomunikasikan setiap persoalan kehidupannya dengan baik, yang ketiga, wa khusyira li Sulaiman. Ditata oleh Nabi Sulaiman. Diatur oleh Nabi Sulaiman. Ini adalah bicara tentang tata kelola. Orang sekarang bicara tentang manajerial. Bukan hanya sekedar leader sebagai pemimpin yang tadi layak dan patut diteladani dalam hal keimanan dan ketaatan kepada Allah. Tetapi juga secara operasional dalam kehidupan dia menjadi manajer yang sukses. Memanage, mengatur, mengelola kenikmatan, kekayaan yang diberikan oleh Allah. Maka di ayat itu, ayat 17, wa khusyira li Sulaiman. Dihimpun oleh Nabi Sulaiman. Diatur oleh Nabi Sulaiman. Ditata, dikelola oleh Nabi Sulaiman. Wa khusyira li Sulaiman junuduhu, tentara-tentaranya. Makna dibalik tentara itu adalah potensi, kekayaan, anugerah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Minal jinni, dari bangsa jin. Jin itu tidak hanya sekedar makhluk jin,
Tapi segala yang gaib, yang terpendam, yang tersembunyi, kekayaan yang harus dieksplor, kekayaan yang menjadi sumber kesejahteraan yang harus dikelola sedemikian rupa. Minal jinni wal insi. Sumber daya insani, sumber daya manusia yang kasat mata, potensi-potensi yang tidak boleh diabaikan dari bangsa manusia, wal insi, dari sektor yang lain, dari bangsa burung, dari kekayaan alam yang diberikan oleh Allah, flora, fauna, segalanya, yang semua itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, dan titiknya satu, tidak ada yang sia-sia. Lisannya hanya satu, keluar, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua yang diberikan oleh Allah betul-betul menjadi sumber kenikmatan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang mubadir, tidak ada yang menjadi keroyokan dan temannya setan. Semua ditata kelola dengan baik. Ayat itu ditutup dengan pernyataan fahum yuzaun. Coba panjenengan pirsani ayatnya. Setelah Allah mengingatkan wa khusira li Sulaiman, diatur oleh Nabi Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Dalam satu aturan, dalam satu barisan, dalam satu organisasi, dalam satu manajerial yang betul-betul rapi. Orang sekarang bicara profesional, yang betul-betul sesuai dengan tempatnya, efisien, efektif, semua diatur dan dikelola. Itu makna dari fahum yuzaun. Semua dalam kontrol dan kendali Nabi Sulaiman. Seperti tadi, dalam pembahasan yang tepat, yang benar, bukan dalam tekanan dan intimidasi, bukan dalam teror dan sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi semua proporsional, teratur, terukur, terbukti. Panjenengan dikisahkan di Quran, kisah Hudhud. Ketika Hudhud itu mangkir dari pertemuan itu, Nabi Sulaiman minta pertanggungjawaban. Kenapa Hudhud tidak berada di tempat? Padahal seharusnya pada saat ini Hudhud harus berada di tempat ini. Karena ada hal-hal penting yang menyangkut kaitannya dengan Hudhud. Yang itu harus dipahami. Informasi ini tidak boleh lepas dari Hudhud. Tapi kenapa Hudhud tidak berada di tempatnya? Maka saya minta pertanggungjawaban dari Hudhud. Ketika saya panggil, dia harus menunjukkan sebuah dalil yang bisa dibenarkan secara syar'i. Kenapa dia tidak berada di tempat pada saat itu? Jika dia bisa menunjukkan alasan dengan benar, maka selamatlah dia. Tapi jika dia tidak mampu, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Betul, ketika Hudhud dipanggil, ditanya, kenapa kamu tidak berada di tempat? Hudhud menceritakan, saya dalam perjalanan sempat tertunda karena ternyata ada sesuatu yang menarik. Ada sebuah kerajaan, pemimpinnya seorang perempuan, seorang ratu. Dia dalam kondisi menyembah matahari. Kerajaannya begini, bla 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 bla, diceritakanlah oleh Hudhud. Dan setelah diinvestigasi oleh Nabi Sulaiman, benar adanya. Maka kemudian Nabi Sulaiman melangkah berdakwah. Didakwahilah Ratu Balkis, si ratu kerajaan itu. Tertuang di Al-Quran, Nabi Sulaiman berdakwah. Menulislah surat dakwah itu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sampai hidayah Allah itu datang. Informasi dari Hudhud itu ditindaklanjuti oleh Nabi Sulaiman. Dan kemudian Ratu Balkis mendapat hidayah Allah memeluk Islam. Contoh. Dan ayat berikutnya, ayat 18. Maaf para jamaah. Yang berikutnya adalah betul-betul pemimpin yang mampu mewujudkan keadilan. Menciptakan rasa aman. Coba panjenengan pirsani ayatnya. Apa yang terjadi? Hatta idza atau ala wadi namli.
hingga sampai di lembah semut. Qalat namlatun, berkata seekor semut betina. Apa yang dikatakan? Ya ayyuhan namlut kulu masakinakum. Saudaraku bangsa semut, masuk kalian ke dalam lubang-lubang kamu. La yahtimannakum Sulaiman, supaya engkau tidak terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman. Wa junuduhu, dan tentara-tentaranya. Fahum la yasurun, sebab mereka tidak menyadari. Masya Allah. Betapa indahnya pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lewat kearifan dan kesolehan seorang pemimpin yang sangat bijaksana, Nabi Sulaiman, yang betul-betul menerapkan hukum Allah dengan menegakkan keadilan, menyelamatkan dirinya dari kezaliman. Tahu ada semut begitu? Nabi Sulaiman menahan pasukannya lama, ditunggu sampai semut-semut ini masuk ke sarangnya, masuk ke lubangnya dengan aman dan nyaman. Begitu ada salah satu ratu semut yang berteriak, ya ayuhan namlut kulu masakinakum. Saudaraku bangsa semut, ayo masuk ke dalam rumah-rumah kalian. Layak timanakum Sulaiman, supaya tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman. Diperhatikan betul Nabi Sulaiman. Diperhatikan setiap pergerakan semut satu-satu, sampai kemudian sepertiga, sampai kemudian separuh, sampai kemudian seluruh semut itu mereka semua masuk ke dalam sarangnya dengan nyaman. Dan itu kemudian mengalirkan rasa luar biasa pada diri Nabi Sulaiman untuk betul-betul mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka kemudian ayat 19, para jamaah rahimakumullah, inilah esensi hidup kebahagiaan yang sesungguhnya. Doa yang diajarkan Allah lewat kisah Nabi Sulaiman ini. Fatabassama dohikam min qauliha, ayat 19 itu. Waqala, Nabi Sulaiman kemudian berdoa kepada Allah. Ada 6 poin penting yang diminta oleh Nabi Sulaiman, yang sesungguhnya doa ini diajarkan oleh Allah untuk kita semua. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Pertama, kita minta dalam hidup ini dicatat menjadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Yang kedua apa? Minta kita ini dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan tidak menjadi anak yang durhaka. Yang ketiga, kita minta kepada Allah supaya semua apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Yang keempat, minta kepada Allah supaya hidup kita diridhoi oleh Allah. Yang kelima, minta supaya kita ini dalam hidup dalam naungan rahmat dari Allah. Terakhir, yang keenam, minta kepada Allah supaya kita semua dicatat dan digolongkan menjadi hamba-hamba yang soleh. Mudah-mudahan umur kita barokah, harta kita barokah. Mudah-mudahan Allah berikan hikmah ilmu yang bermanfaat, menyelamatkan hidup dan hidup kita semua. Dituntunlah kita untuk selalu memilih hidup dalam kemuliaan, menyelamatkan diri kita semua dari jalan kehinaan. Semoga semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Allah menyelamatkan diri keluarga kita, terutama anak keturunan kita. Semoga kita semua dicatat menjadi hamba Allah yang solih, yang dibahagiakan oleh Allah, bahagiaan yang sempurna, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.